Kamera CCTV yang mendadak rusak. Dua penjaga penjara yang entah bagaimana bisa tertidur pula secara bersamaan. Dan seorang tahanan dengan profil paling berbahaya di dunia tiba-tiba ditemukan tak bernyawa di sel isolasi dengan tingkat pengamanan paling ketat di Amerika Serikat. Narasi resmi menyuruh kita percaya bahwa ini adalah kelalaian dan bunuh diri karena putus asa. Tapi di channel ini, kita menggunakan logika, bukan menelan dongeng. Dalam dunia intelijen dan kekuasaan absolut, kematian jarang sekali terjadi karena kebetulan. Kematian di level ini adalah sebuah transaksi. Jeffrey Epstein bukan sekedar predator biasa. Dia adalah pemegang kunci brankas rahasia yang bisa meruntuhkan tatanan elit global. Pertanyaannya hari ini bukan bagaimana dia mati, tapi siapa yang bernapas paling lega ketika jantungnya berhenti berdetak. Untuk memahami kasus ini, Anda harus paham apa yang sebenarnya Epstein koleksi. Jika miliarder lain mengoleksi mobil mewah atau lukisan, Epstein mengoleksi sesuatu yang jauh lebih mematikan. Dia mengoleksi aib. Bayangkan dia sebagai bank sentral, tapi isinya bukan uang, melainkan video dan rekaman percakapan. Dalam dunia spionase, ini disebut kompromat, material kompromi untuk memeras target bernilai tinggi. Inilah kenapa dia membeli pulau terisolasi dan mengundang orang-orang paling berkuasa di bumi, dari Pangeran Inggris sampai mantan presiden. Setiap petinggi yang masuk ke perangkapnya dan melakukan aktivitas ilegal di sana otomatis menyerahkan leher mereka. Epstein tidak butuh uang mereka, dia butuh kepatuhan mereka. Jadi ketika dia ditangkap pada 2019, dia bukan sekedar tahanan, dia adalah bom waktu nuklir. Dia berubah menjadi systemic risk atau resiko sistemik bagi elit global. Dan dalam hukum kekuasaan, ketika sistem terancam, sistem akan memusnahkan ancaman itu. Disinilah publik terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai survivorship bias atau bias keselamatan. Kita sibuk melihat kegagalan sistem penjara, kamera mati, penjaga tidur. Kita menyimpulkan sistemnya bobrok. Itu kesimpulan yang salah besar. Sistem penjara malam itu tidak bobrok. Sistem itu bekerja dengan sangat sempurna, tapi tidak bekerja untuk publik, melainkan untuk para elit. Kelalaian yang terlalu sempurna bukanlah kelalaian, itu adalah sebuah operasi. Ketika serangkaian kebetulan mustahil terjadi bersamaan, itu bukan inkompetensi, itu adalah eksekusi. Kenapa? Karena hukum pidana punya satu celah brutal. Ketika tersangka utama mati, investigasi otomatis ditutup. Kematian Epstein adalah bailout moral. Ratusan pria berkuasa membeli keheningan dengan harga murah. Satu nyawa di sel ukuran 2 kali 3 meter. Jadi berhentilah berdebat apakah dia dibunuh atau bunuh diri. Itu adalah teknik sulap, misdirection, atau pengalihan isu, agar Anda tidak melihat tangan yang lain. Pertanyaan sesungguhnya yang harus Anda ajukan adalah, kemana perginya semua data itu? Di mana hard drive berisi ribuan jam rekaman dari pulau tersebut? Epstein boleh mati, tapi datanya tidak ikut terkubur. Kekuasaan tidak musnah, hanya berpindah tangan. Seseorang yang baru kini memegang senjata pemusnah massal itu. Perbudakan elit ini belum berakhir, hanya berganti majikan. Kasus ini adalah pesan tegas dari mereka yang di atas sana. Kami bisa menyentuh siapa saja, di mana saja. Dan kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang giliran Anda. Tulis di kolom komentar, menurut Anda, siapa yang sekarang memegang kunci brankas rahasia peninggalan Epstein? Sampai jumpa di teori berikutnya.